Sahabat Qurani Marim yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Kamis 5 Agustus 2021. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Dan bagi Anda yang baru saja mengikuti renungan bersama channel Qurani Marim ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan untuk renungan-renungan di hari-hari selanjutnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini bercerita tentang suatu peristiwa di mana ketika Yesus dan para muridnya melewati daerah Kaisaria Filipi. Apa yang terjadi di sana? Ketika Yesus dan para muridnya melewati daerah Kaisaria Filipi, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Menurut kata orang, siapakah aku ini?" Lalu para murid mulai menjawab, "Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa engkau Elia, ada juga yang mengatakan bahwa engkau Yeremia, dan ada juga yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu dari para nabi." Nah, pengenalan akan Tuhan dari peristiwa ini, dari pertanyaan Yesus yang pertama ini. Jadi pengenalan akan Tuhan itu pertama-tama kadang-kadang kita dapatkan dari apa kata orang. Ya, kalau kita saat ini pengenalan akan Tuhan yang pertama-tama kita dapatkan dari keluarga, dari orang tua kita. Sebagai anak kita dapatkan dari orang tua. Dan kemudian di sekolah kita mendapatkan informasi pengenalan akan Tuhan melalui guru agama. Kemudian juga ketika ke gereja kita berjumpa dengan pastor, dengan suster, dengan frater. Dari mereka juga kita mendapatkan informasi tentang siapa itu Tuhan. Nah, tetapi pengenalan akan Tuhan itu tidak cukup dengan informasi-informasi yang kita terima dari orang lain. Maka hari ini ketika Yesus bersama para muridnya, Yesus tidak cukup ketika bertanya itu tidak hanya bertanya tentang apa kata orang tentang saya kepada para murid, tapi Yesus bertanya kepada para muridnya, "Lalu menurutmu siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah." Nah, jadi pertanyaan yang mengarah kepada pengenalan akan Tuhan tidak cukup hanya berdasarkan apa kata orang. Tapi Yesus bertanya kepada kita masing-masing hari ini, siapakah Yesus menurut engkau? Siapakah Yesus menurut Anda masing-masing? Siapa Yesus menurut saya? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mengaku bahwa kita ini adalah pengikut Yesus. Namun menjadi seorang pengikut, jangan sampai kita hanya ikut-ikutan saja. Kalau pengenalan kita hanya berdasarkan apa kata orang, tidak ada sampai pengenalan berdasarkan apa yang kita alami, berdasarkan peristiwa hidup kita, maka menjadi pengikut itu ya hanya sekedar ikut-ikutan saja. Tetapi kalau kita sampai kepada pengenalan secara personal mengenai siapa Tuhan bagi diri kita masing-masing, diri kita secara pribadi, maka kita sungguh-sungguh menjadi pengikut yang sejati. Kalau menjadi pengikut hanya berdasarkan apa kata orang, maka kita masih di tahap ikut-ikutan, tidak sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang sejati. Sehingga kalau misalnya dalam peristiwa hidup itu ada mengalami kesulitan atau mengalami guncangan, mudah bagi kita untuk meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena kita hanya ikut-ikutan saja. Kita tidak sampai kepada suatu pengenalan secara personal, pengenalan yang lebih mendalam. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya boleh sharing, saya ingin mengatakan bahwa kalau hari ini saya ditanya, siapakah Yesus menurut Pastor Yos? Saya mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang maha murah dan maha rahim. Dia adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Kenapa saya mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, maha murah, dan maha rahim? Karena saya sadar betul siapa diri saya. Saya adalah seorang pendosa, saya adalah orang yang tidak baik. Tetapi Tuhan dengan kemurahannya, dengan kerahimannya, itu telah memilih dan memakai saya menjadi alatnya, menjadi tanda berkat bagi umatnya. Itu adalah suatu kemurahan yang luar biasa yang boleh saya terima dari Tuhan. Maka karena saya sudah menerima begitu
begitu banyak kemurahan dari Tuhan, saya selalu berupaya agar dalam kehidupan saya sungguh mampu menghadirkan Allah yang maha murah itu, Allah yang maha rahim itu di dalam keseharian hidup saya sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang imam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya hendak mengatakan bahwa pengenalan kita harus sampai kepada suatu tahap di mana hal itu mempengaruhi cara kita bersikap, cara kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Saya katakan tadi bahwa Allah itu begitu maha murah dan maha rahim kepada saya. Maka saya berusaha supaya dalam keseharian hidup saya menampilkan diri saya sebagaimana Allah yang senantiasa maha murah dan maha rahim kepada saya. Saya berharap agar kehadiran saya membuat orang lain menyadari akan kehadiran Tuhan yang maha murah dan maha rahim. Dan tentu itu bukan suatu proses yang mudah. Ada banyak peristiwa di mana kita akan mengalami kesulitan. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita berusaha untuk menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih, wajah Allah yang maha murah dan maha rahim, wajah Allah yang mau dekat dengan siapa saja. Tapi bahwasannya ketika kita berhadapan dengan banyak orang, tidak semua orang akan suka dengan apa yang kita perbuat. Sebaik apapun yang kita lakukan, tentu saja ada hal-hal yang dipandang kurang baik. Maka dalam menghadapi hal itu memang kita perlu suatu kebijaksanaan dan kesabaran. Kalau kita menjadi pribadi yang reaktif, maka kita akan sulit sekali untuk berkembang. Dan disitulah kita diajak untuk menjadi pribadi yang reflektif, melihat kembali apa yang sudah kita perbuat dan berupaya sedapat mungkin, sebisa mungkin dengan kemampuan yang kita miliki untuk menghadirkan wajah Allah yang senantiasa berbelas kasih, bahkan kepada mereka yang sama sekali tidak simpatik, yang tidak peduli terhadap kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan reflektif bagi kita semua adalah, siapakah Yesus bagi Anda hari ini? Dan apakah pengenalan Anda hari ini sungguh-sungguh telah mempengaruhi bagaimana cara Anda berpikir, bagaimana cara Anda berkata, dan bagaimana cara Anda bertindak? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, apakah cara berpikir Anda, cara berkata Anda, dan cara bertindak Anda sudah menunjukkan bahwa Allah itu pengasih dan penyayang terhadap umatnya, terhadap orang-orang yang Anda jumpai? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selain bertanya kepada para murid tentang siapa dirinya menurut orang lain dan menurut para murid itu sendiri, ada satu peristiwa lain lagi yang terjadi, yakni mulai saat itu Yesus menyatakan tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Dia mulai mengungkapkan bahwa ia adalah Mesias, tapi dia melarang para murid untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dan Yesus mulai mengungkapkan bahwasanya dia akan mengalami sengsara, akan mengalami penderitaan, dan akan dibunuh. Nah, ketika mendengar itu, sebagai seorang murid Yesus, Petrus tidak terima dong. Petrus mengatakan, Tuhan, sekali-kali itu tidak akan terjadi. Tapi Yesus justru menghardik Petrus. Yesus mengatakan, enyahlah iblis, engkau adalah suatu batu sandungan bagiku, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan yang dipikirkan oleh manusia. Nah, dari sini, dari pernyataan Yesus ini, kita semua diingatkan bahwasannya apa yang kita pikirkan itu jauh berbeda sama sekali dengan apa yang Allah pikirkan. Kalau berdasarkan pikiran kita, kita tentu maunya yang baik-baik saja, mau yang enak-enak saja. Tapi memang pikiran Allah itu susah untuk diselami.
Siapa yang dapat menyelami pikiran Allah? Siapa yang tahu apa yang dirancangkan dan direncanakan oleh Allah? Tidak ada satupun yang tahu tentang apa yang Allah pikirkan dan apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita. Maka salah satu sikap yang bijaksana bagi kita adalah bersiap-siap, berjaga-jaga. Maka kerap kali kita dengarkan dalam Injil itu, Yesus katakan, bersiap-siaplah dan berjaga-jagalah, waspadalah. Itu adalah sikap yang paling bijak, paling baik untuk menanggapi apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah rancangkan dalam kehidupan kita. Kalau kita senantiasa berjaga, kita senantiasa bersiap, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita yakin dan percaya itu adalah rencana dan kehendak Allah, maka kita akan dapat menerimanya dengan lapang dada. Kita akan mampu menjalani segala peristiwa dalam hidup kita dengan penuh syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga semakin hari kita semakin mampu mengenali pikiran Allah, rencana dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Maka baiklah jika di awal hari atau dalam sepanjang hari ketika kita mau melakukan suatu pekerjaan, mau melakukan suatu kegiatan, atau mau mengucapkan sesuatu, kita perlu juga berpikir, apakah yang saya ucapkan ini baik dan berkenan di hadapan Allah? Apakah perbuatan yang saya buat ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah yang saya lakukan ini baik dan berkenan di hadapan Tuhan? Kalau setiap hari kita bisa bertanya hal itu di dalam diri kita masing-masing, maka sesungguhnya kita semakin hari semakin mampu untuk dekat pada apa yang dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga permenungan hari ini sungguh-sungguh memampukan kita untuk semakin mengenal siapa Allah dan mempengaruhi seluruh diri kita, cara berkata, cara bertindak, dan cara kita dalam bersikap. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Anda semua yang telah mengikuti renungan di channel Quranimurum ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.